pajak dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast 729 KPP Pratama Balikpapan Barat. Dengan saya Ratnawati atau yang biasa dipanggil Ratna, akan menemani kawan pajak semua ngobrol-ngobrol seru tentang perpajakan. Sebelumnya podcast pajak membahas mengenai Kortek atau Citas lebih dekat. Nah, di mana kedepannya nanti pengajuan semua permohonan dan pelaporan perpajakan secara online cukup melalui satu pintu, yaitu Kortek atau Citas. Salah satunya adalah permohonan perpajakan yang akan kita bahas hari ini. Hayo, kira-kira apa ya? Apa ya Mas Anggu? Kisi-kisinya belum ada ya? Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sudah nggak asing lagi ya, karena paling banyak nih permohonan yang diajukan wajib pajak, yaitu permohonan pemindah bukuan atau PBK. Nah, kira-kira kawan pajak ini sudah tahu belum ya, kalau sekarang ini pemindah bukuan sudah bisa dilakukan secara online melalui DJP online atau dikenal dengan istilah e-PBK. Sore ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yang akan memberikan informasi tentang e-PBK. Beliau adalah Mas Agung Darmawan atau yang biasa dipanggil Mas Agung. Selamat sore Mas Agung, sehat selalu ya. Selamat sore Mbak Ratna. Alhamdulillah sehat. Walaupun suara agak serak nih ya. Serak-serak becek seksi jadinya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang permohonan pemindah bukuan ini kan sudah bukan hal yang asing lagi ya, karena kan paling banyak nih ya permohonannya ya. Betul. Dari sekian banyak permohonan wajib pajak, yang paling banyak adalah permohonan pemindah bukuan. Itu dia. Nah, kabar gembira bagi kawan pajak semua tentang e-PBK sudah berlaku secara nasional nih. Secara nasional kalau nggak salah sejak Desember 2022 ya Mas Agung ya? Iya, kalau nggak salah. Nah, sebelumnya kan e-PBK itu atau pengajuan pemindah bukuan secara online ini kan diuji cobakan ke 10 KPP. Nah, kalau sekarang kan sudah semuanya ya nasional ya. Nah, jadi kawan pajak itu nggak perlu repot-repot lagi ke KPP ngajukan permohonan secara manual untuk pemindah bukuannya, karena bisa dilakukan secara online dan anytime, kapan aja bisa gitu, kayak nggak harus nunggu hari kerja. Karena kalau secara online tuh bisa di rumah ya, bisa di rumah. Betul. Senin sampai Minggu 24 jam lagi ya pengajuannya. Untuk itu mari kita kupas sedikit tentang pemindah bukuan secara online ini. Kira-kira apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku tidak terkait dengan e-PBK ini? Ya, untuk mungkin dimulai dari definisi pemindah bukuan dulu kali ya Mbak Ratna ya. Pemindah bukuan itu sebenarnya secara definisinya adalah memindahkan dari satu akun pajak ke akun pajak lain yang sesuai. Jadi dalam artian kemungkinan adalah karena kesalahan pembayaran. Jadi kalau wajib pajak ada kesalahan pembayaran pajak itu nggak usah khawatir, jadi bisa dipindah bukukan, uangnya nggak hilang. Nah, proses pemindah bukuan ini bisa dilakukan secara manual maupun secara online. Itu tadi yang melalui e-PBK, melalui website djponline.pajak.go.id. Nah, tentu saja prasyaratnya adalah wajib pajak bisa mengakses djponline.pajak.go.id ini terlebih dahulu, baru bisa melakukan permohonan pemindah bukuan secara e-PBK. Nah, untuk bisa memiliki akun DJP online ini, djponline.pajak.go.id ini, wajib pajak perlu registrasi terlebih dahulu. Nah, registrasinya ini membutuhkan e-fin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak harus, tapi bisa juga menjadi opsi. Itu sertifikat elektronik. Sertifikat kalau elektronik. untuk wajib pajak yang sudah mempunyai sertifikat elektronik, ini biasanya yang terdaftar sebagai
PKP, pengusaha kena pajak, itu juga bisa digunakan untuk melakukan pengiriman IPWK. Tapi ini tidak menjadi syarat mutlak ya, karena sekarang itu sudah juga bisa melalui verifikasi token melalui email ya Mbak. Nah, ya jadi prasyarat utamanya sih, dan yang pasti sih ada kesalahan atau pembayarannya. Kalau ada salah ya nggak perlu IPWK. Oke, kalau gitu. Cuman kan, karena ini kan EPBK ya. Ini maaf langsung jadi terlalu semangat saya. Apa namanya? Kalau karena ini termasuk baru, kan apakah langsung muncul di DJP online? Harus ada apa namanya, pengajuannya dulu supaya aktivasi fiturnya aktif atau gimana? Oh betul, ya itu IPBK ini kan sebenarnya salah satu fitur menu di dalam DJP online. Nah kalau memang belum ada fitur menunya, itu tinggal diaktifin aja di menu profil DJP online-nya. Tapi yang pasti sih udah bisa login di DJP online ya. Iya. Karena kalau misalnya belum bisa login di DJP online ya tentu semuanya nggak akan bisa. Sudah bisa login di DJP online, nanti bisa diaktifkan menu IPBK-nya melalui menu profil dan aktivasi fitur. Nanti tinggal dicetak menu IPBK-nya lalu disimpan. Dan itu biasanya nanti kalau otomatis nanti login kembali itu menu IPBK-nya sudah ada di menu layanan lalu sub menu IPBK. Nah, jadi kan tadi kan kalau sebelum launching di Desember 2022 ini ya, itu kan EPBK itu sebenarnya sudah ada ya, tapi masih untuk awal pertama kali itu kan masih pakai sertifikat aja tuh. Nah, kalau sekarang itu kan ada dua opsi ya. Otentifikasinya kan bisa menggunakan email gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya gini, biar ada bayangan ya, bayangan. Ini kan kita sudah dari awal tadi ya, aktivasi fitur terlebih dahulu kan ya. Nah, sekarang gimana sih tata cara pengajuannya? Nah, berarti kan bisa dijelasin Mas Agung mulai dari tata cara pengajuannya itu masuk ke menu apa aja, terus yang diinput apa contoh biar wajib pajak ada bayangan gitu kan ya. Terus nanti yang termasuk opsi pada saat pengirimannya itu. Kan otomatis kan kalau nggak salah pasti ada settingan pengaturan ini ya, yang awalnya itu ya. Kan kalau web e-faktur itu kan ada harus input penanda tangannya. Nah, nanti mungkin dijelasin Mas Agung dari awal pada saat masuk apa aja sih yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya sampai ke pengiriman, contohnya. Oke, mungkin contohnya ya karena ini lebih sifatnya ke tutorial ya, mungkin nanti ada tersendiri ya tutorial untuk IPWK-nya. Tapi kalau secara mau disampaikan, pertama pastikan dulu wajib pajak ini bisa login melalui DJP online. Tadi pastikan sudah bisa login. Nah, kalau sudah bisa login, lalu wajib pajak ini ke menu layanan. Nah, layanan ini nanti ada menu IPBK. Tapi kalau belum muncul, tadi bisa diaktifkan dulu melalui aktivasi fitur di menu profil. Jadi sebelum kalau nggak muncul, ya diaktifasi fitur di menu profil, centang IPWK, lalu disimpan. Nah, setelah itu bisa ke menu layanan tadi, lalu submenunya IPBK, lalu setelah masuk ke menu IPBK nanti ada beberapa tab biasanya. Nah, ini wajib pajak bisa masuk ke tab permohonan. Nah, di permohonan ini wajib pajak menginput NTPN-nya. NTPN yang salah tadi, yang mau dipindah bukukan. Nah, input NTPN-nya, lalu diklik tombol cek atau cari kalau nggak salah. Itu nanti masukin kode CAPTCHA, lalu hasil dari pembayaran si yang salah tadi, hasil dari pencarian NTPN tadi keluarlah
bla 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 bla, misalnya nama wajib pajaknya apa, atas pembayaran apa, bulan berapa. Nah, itu wajib pajak cek. Nanti ada 2 kolom, menu pembayaran yang awal yang sebelum diajukan IPBK, dan kolom yang kedua, kolom yang seharusnya, kolom Tujuan ya. pembayaran tujuan yang benarnya yang mau dipindah buku yang mana. Nah, ini wajib pajak hanya perlu mengisi kolom yang kedua ini. Oh iya, sebelumnya mungkin mengisi nomor handphone sama eh, email ya, nomor handphone sama email. Nah, setelah udah ngisinya yang benar, lalu ngisi alasan juga, ngisi alasan misalnya salah input kode akun pajak atau salah input masa pajak di kode billing. Nah, itu. Lalu disimpan. Nah, simpan ini, lalu di step keduanya itu kirim permohonannya. Kirim permohonannya itu tadi butuh 2 autentikasi. Butuh, kalau tidak sertifikat elektronik, ya bisa dengan kode autentifikasi yang melalui email wajib pajak tadi. Lalu udah dikirim. Nah, kalau udah dikirim, udah permohonan IPBK-nya itu muncul di monitoring di menu dashboard ya. Oke, jadi monitoring di dashboard itu kan jadi wajib pajak bisa ini ya, apa namanya, udah bisa ngecek lah nih, Ngecek sendiri, secara mandiri ya. Betul, sudah selesai atau belum, sudah Diterima selesai atau ditolak ya sudah hasilnya. dikerjakan oleh KPP atau belum. Jadi memang permohonan IPBK ini sifatnya lebih ke paperless saja ya, bukan otomatis Mbak. Iya. Nah ya, jadi Hemat kertas. hemat kertas, mungkin hemat waktu ke KPP. Iya benar. Tapi permohonannya tetap dikerjakan di balik layar, itu tetap dikerjakan secara manual oleh Mbak Ratna nih biasanya. Oh, Jadi belum otomatis ya wajib pajak, kawan oke. pajak. Tapi kan paling nggak kan sudah mengkat ya istilahnya, kalau secara manual langsung ke KPP itu kan ya butuh waktu ya. Memang sih untuk pemindah bukuan itu kan 21 hari gitu kan. Tapi kalau secara manual itu kan sebenarnya lebih lama di kita juga ya. Harus ngecek lagi semuanya. Sedangkan di EPBK itu sendiri sebenarnya sudah ada filter dari awal ya pada Iya, saat betul. pengajuan, terutama kalau dia sudah masih dikreditkan. Ya kan paling Ya, sering kan sudah. banyak ya. Sudah dilaporkan di dalam SPT gitu ya. Karena kan selama ini kalau secara manual itu banyak yang ditolak itu karena statusnya masih dikreditkan ya, masih dilaporkan di SPT. Iya. Nah, dari situ ada nggak sih lampiran yang harus dilampirkan dan cara melampirkannya gimana? Oke, ya jadi memang ya itu tadi di step yang mungkin saya kelewat ya. Jadi memang di sebelum pengiriman tadi ada fitur unggah dokumen. Jadi kalau memang perlu melampirkan dokumen sesuatu sebagai penguat permohonan PBK ini, itu bisa tadi sebelum dikirim dokumen. Itu mengunggah dokumen. Walaupun ini sifatnya tidak wajib ya, hanya opsional saja Mbak. Nah, mengunggah dokumen. Oke, tapi memang ada untuk ini ya, apa namanya, menu untuk lampiran jika memang dirasa itu perlu. Iya, betul. Karena kan kalau yang secara manual itu kan harus melampirkan ini ya, yang Bukti bukti pembayaran pembayaran asli, kan. betul. Kalau sekarang itu kan sebenarnya pada saat dia input ETPN itu sudah terbaca pembayaran. udah terbaca, kayak udah cukup lah ya ininya. Paling kalau seandainya ada yang memang perlu dilampirkan sebagai bukti pendukung, maka bisa diupload ya tadi ya. Iya, sebagai lampiran dokumennya. Tadi sebelum dikirim ada unggah dokumen. Berarti kan apa namanya, seperti yang tadi sebelumnya kita udah bahas ya Mas Agung ya, kalau untuk penyelesaian sesuai SOP-nya itu kan 21 hari kan ya. Kemudian di menu monitoring itu pun wajib pajak sudah bisa mengawasi sih sebenarnya sudah sampai mana sih permohonannya, nggak perlu
nggak perlu nanya apa telepon atau chat lagi ke Iya, kita kan, cuman ini betul. udah sampai mana gitu Mm, kan, terus status saya udah diterima atau ditolak gitu kan. mm, Dan sebenarnya mereka sudah baca, kalaupun ditolak kan tuh biasa di sistem juga sudah ada ya pemberitahuannya kenapa sih ditolak gitu kan ya, betul. surat 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 penolakannya penolakannya kan ya. maupun surat pemindah bukuannya kan semuanya sudah langsung di DJP online itu juga, di monitoring itu juga. Jadi kalaupun ditolak juga diketahui gitu alasan ditolaknya kenapa. Jadi mungkin kalaupun butuh perbaikan ya silahkan diperbaiki dengan alasan, dengan melihat alasannya itu. Paling nggak bisa di ini ya, di apa, kalau mau ngajukan lagi sesuai dengan alasan Iya, penolakannya apa betul. gitu. Mm, Dibenerin dulu gitu kan ya, dibenerin baru dulu. ajukan lagi ulang Mm, gitu. Ternyata memang eh, sempat kita singgung Kortek itu kan ya, berarti PBK ini kan salah satu cikal bakal ya sebenarnya. Launching duluan ya di DJP online-nya. Kedepannya itu kan dia sudah masuk ke menu Kortek atau Cita sendiri ya, yang Mas Agung ya. Kalau Cortex mungkin nanti semi otomatis kali ya Mbak Ratna ya. Oke, semi otomatis seperti apa nih? Jadi kepo di sana ya. Semi otomatis, jadi mungkin saya juga belum ini, mungkin eh, ada kriteria-kriteria tertentu yang mungkin resikonya rendah itu langsung di approve by sistem, jadi pemindah bukuannya. Oh, Tapi untuk kriteria-kriteria yang bagaimana yang langsung di approve otomatis by system itu belum tahu kita sih. tinggal nunggu ya, Iya. nunggu tanggal tayangnya gitu kan ya. Mm-mm. Heeh. Berarti sudah kalau tadi yang Mas Agung sampaikan, berarti pengawasan langsung dari sistem ya. Kalau Iya. sekarang kan masih secara manual juga Iya, ya pengawasan. ada orang yang mengerjakan juga di Di layarnya. belakang Iya, layar Mbak lagi. Ratna salah satunya. Iya. Oh gitu. Iya, paling enggak kan sudah istilahnya mengkat ini ya, waktu, ya Iya. kan? Lebih cepat kan jadinya kan ya. Jadi nanti wajib pajak tinggal tunggu aja deh tanggal tayangnya Kortek atau Citas. Tetapi tetap harus kami sampaikan juga ya ke wajib pajak ya, bahwa nanti ke depannya eh, kita itu semua permohonan, pelaporan SPT semua secara online. Nggak perlu lagi harus datang ke KPP. Gitu ya Mas Agung ya? Iya. Wah, berarti udah jelas banget ini ya. Eh, Baik, kita sudah sampai di akhir acara nih. Nah, kira-kira apa yang mau Mas sampaikan nih di penghujung acara kita? Iya. Eh, untuk wajib pajak yang mungkin belum tahu ada IPBK, jadi kalau mungkin ada kesalahan dalam melakukan pembayaran, itu bisa menggunakan IPBK saja dalam melakukan permohonan pemindah bukuan atas kesalahan pembayaran tersebut. Hampir seluruh eh, kesalahan itu dapat diakomodir oleh IPBK, mungkin kecuali yang kesalahan seperti pembayaran tanpa NPWP, otomatis kan tidak bisa melakukan melalui IPBK ya. Oh iya Lalu benar. misalnya NPWP 00 itu terbang tidak bisa, kan tidak bisa mengakses DJP online. Lalu Iya benar. atas kesalahan NOP itu juga belum diakomodir, tetapi hampir seluruh kesalahan itu dapat diakomodir melalui IPBK. Jadi lebih baik diajukan melalui IPBK saja, lebih paperless, lebih menghemat waktu dan biaya transport mungkin ya, daripada harus datang ke KPP. Itu aja sih Mbak Ratna. Baik, terima kasih Mas Agus atas sharing penjelasannya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kawan pajak terkait permohonan pemindah bukuan. Sebelum kita tutup acara hari ini, kami juga menyampaikan kepada wajib pajak, kepada kawan pajak, bahwa semua layanan dan pelaksanaan tugas DJP tidak dipungut biaya, gratis ya Mas Agus ya? Ya, gratis. Tis pokoknya ya. Jadi nggak ada dipungut biaya, karena sampai dengan hari ini pada saat pembuatan NPWP saya masih ditanyain nih Mas Agung di bawah, Bu berapa ya? Padahal semua layanan kami,
pelaksanaan tugas DJP tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi benar-benar gratis untuk layanan di helpdesk, TPT, maupun juga secara daringnya juga ya, chat WA-nya itu gratis. Kemudian apabila kawan pajak menemukan pegawai DJP yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas atau apapun dari wajib pajak, silakan hubungin ke nomor 1500200 atau dikirim pesan elektronik ke alamat email kode.etik@pajak.go.id atau pengaduan@pajak.go.id atau mengirim surat tertulis yang ditujukan kepada Dirjen Pajak, Direktur Kisdah, Direktur P2 Humas, Direktur Intelijen Perpajakan, dan pimpinan unit vertikal terkait. Dan juga apabila kawan pajak mau konsultasi, bisa juga melalui WA, chat WA kami di nomor 0821 5394 0140. Nah, baik, demikianlah obrolan kita sore ini. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Mas Agung. Iya, sama-sama. Telah menyempatkan waktunya hari ini ya Mas Agung ya. Mungkin ini nanti kalau masih ada wajib pajak yang bingung tentang IPBK ini mungkin bisa di search di YouTube ya, mungkin tutorial ya, karena podcast ini kan lebih tutorialnya nih. Tadi kan mungkin ada sedikit, tapi mungkin lebih detailnya bisa search tutorial IPBK. Oh iya benar, jadi kalau masih bingung bisa search di YouTube ya. Atau mau ditambahkan nanti di link ya, di link podcast ini ya. Benar. Itu juga itu lengkap biasanya di YouTube tuh, termasuk tadi yang cara aktivasi fitur dari awalnya sampai nanti pengajuan itu juga udah banyak ya, tinggal searching. Atau kalau lebih istilahnya saya mau ke KPP juga bisa ya, nanti ya ada petugas helpdesk-nya juga akan bantu dampingin gimana sih cara pengajuannya kalau masih bingung gitu kan ya. Baik, terima kasih ya Mas Agung ya. Juga terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah berpartisipasi, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Ratnawati. Saya Bunda Kawan. Undur diri ya. Sampai jumpa di podcast 729 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.